Halo semua, sebelum kita mulai videonya, pastikan dulu keadaan di sekitarmu. Siapa tahu ada yang ikut dengerin, padahal kamu lagi sendirian. Halo guys, nama gue Doni. Gue mau cerita tentang apa yang terjadi sama kakek gue. Ini adalah kisah yang terjadi pada tahun 2018. Saat itu, gue tinggal bersama kakek di daerah Jawa Timur. Lokasinya dekat dengan sekolah. Gue ini sebenarnya asli Jawa Barat. Awal mulanya, gue tinggal sampai beberapa bulan. Saat itu aman-aman aja, sampai pada tanggal 6 April 2018. Di situ, gue baru mengalami keanehan. Gimana gak aneh? Gue sering melihat kakek melamun sendiri sampai waktu yang lama. Bahkan gue pernah lihat kakek gue melamun di bawah pohon beringin sendirian di malam hari. Perlu diingat, gue di sini tinggal berdua aja, gue dan kakek. Kejadian aneh ini terus berlanjut sampai pada suatu hari, di malam Jumat Kliwon, masih di bulan April. Gue melihat kakek gue lagi ketawa-ketawa sendiri. Dia berdiri di bawah pohon beringin sambil tertawa sendiri. Waktu itu gue mulai curiga, dan gue ngerinya kakek gue kesurupan sama hantu penunggu pohon beringin tersebut. Karena memang dari dulu kakek gue itu sering cerita soal penunggu pohon beringin tersebut. Bahkan sampai beberapa kali pohon itu mau ditumbangin. Dan percaya nggak percaya, selalu saja gagal dalam penebangan tersebut. Ada saja masalahnya. Dan aneh-aneh juga. Dari mulai mesin gergajinya sering mati sendirilah, atau hal-hal lain. Dan yang lebih ngeri lagi, tukang gergaji pernah mengaku melihat sosok kuntilanak di pohon tersebut ketika hendak memotong pohon beringin tersebut, sehingga membuat orang yang akan memotong pohonnya ragu dan tidak mau ikut campur. Jadi, sampai saat ini pohon itu masih tetap kokoh berdiri selama puluhan tahun. Gue mulai sering banget tuh intip kegiatan kakek. Dan selama 1 minggu, gue jarang banget ngobrol sama kakek. Setelah gue perhatiin, kegiatan kakek gue itu di rumah cuma diam dan melamun aja. Gue juga pernah bertanya, kenapa kakek gue sering melakukan hal-hal aneh tersebut. Gue juga pernah tanya, takutnya kakek gue lagi sakit atau ada apa gitu. Tapi dia cuma jawab, kakek nggak apa-apa. Setiap gue tanya dia hanya menjawab seperti itu. Kakek nggak apa-apa. Dan setelah itu, dia tersenyum. Bahkan senyumnya itu udah bukan disebut senyum lagi, lebih seperti menyeringai. Dan itu asli selalu bikin gue takut dan merinding. Dan banyak sekali keanehan terjadi. Bahkan pernah satu waktu ketika gue pulang sekolah, gue sering lihat banyak makanan di atas meja. Padahal ya, setahu gue, kakek itu sama sekali nggak bisa masak. Dari awal mula, gue tinggal di rumah kakek ini, yang masak itu pasti gue. Dan kadang-kadang juga beli makanan di luar. Gak pernah kakek masak. Singkatnya, puncaknya pada bulan Mei, waktu itu gue habis pulang dari lapangan futsal. Gue pulang kira-kira jam 12 malam. Saat gue sampai rumah, gue lihat kakek lagi ngelamun di bawah pohon beringin lagi. Lalu gue tanya, "Kek, lagi ngapain? Ayo masuk rumah. Aku bawain makanan kesukaan kakek nih." Dia sama sekali gak menjawab dan hanya tersenyum.
Ya, lo tahu semua lah. Senyumnya itu senyum yang nyeremin. Kemudian gue kembali merinding melihat senyumnya itu. Tak lama kami berdua pun makan. Setelah itu kakek bilang kalau malam ini dia menemukan sesuatu di belakang rumah, tepatnya di dalam sumur. Gue pun sangat penasaran, apa yang kakek temuin di dalam sumur. Beberapa saat kemudian, kami pun menuju belakang rumah untuk menuju sumur itu. Lalu kakek menunjukkan sesuatu di dalam sumur. Dan saat gue lihat apa yang ada di dalam sumur tersebut, kalian tahu apa yang gue temuin? Gue langsung terkejut. Gue bawa senter buat menerangi dalamnya sumur itu. Dan tebak, apa yang gue temuin di dalam sumur tersebut? Di dalam sumur tersebut, mengeluarkan bau yang sangat busuk. Gue melihat sosok mayat, yang tak lain adalah mayat kakek gue sendiri. Gue langsung bertanya-tanya, jika yang di dalam sumur ini adalah mayat kakek, lalu yang selama ini 2 bulanan bersama gue siapa? Sungguh serasa tersamar petir saat gue kembali melihat sosok kakek gue yang tadi bersama-sama jalan ke sumur tersebut. Dengan diiringi asap putih, dia tiba-tiba saja berubah menjadi sosok kuntilanak sambil tertawa cekikikan. Suara yang sangat menyeramkan dan memekakan telinga. Tak lama, gue langsung jatuh pingsan. Selanjutnya, esok harinya gue terbangun. Dan anehnya, gue terbangun di bawah pohon beringin. Sontak aja saat itu juga gue nangis dan lari dari kawasan rumah kakek tersebut. Gue merinding, takut. Gue langsung telepon ayah yang ada di Jawa Barat dan menjelaskan semua yang terjadi pada gue. Setelah gue telepon ayah, gue langsung cari bantuan sama warga sekitar untuk mengangkat jenazah kakek. Setelah semuanya selesai, beberapa jam kemudian ayah gue datang. Semua orang yang ada di situ benar-benar nggak percaya dengan kejadian yang gue alami. Bahkan, gue sendiri pun sangat tak percaya. Tak lama, jenazah kakek dimakamkan di pemakaman dekat rumah kakek. Setelah semuanya beres, gue benar-benar nggak mau lagi datang ke rumah kakek. Gue benar-benar kapok. Sampai saat ini, nggak ada yang tahu apa sebabnya kakek bisa mati dan ada di dalam sumur tersebut. Oke guys, segitu aja cerita kali ini. Jangan lupa like, share, komen juga kalau misalnya kalian punya kritik, saran, dan juga saran cerita lain.